Oke, ini ada pertanyaan dari mana? Tamyang, Batas 88, 2 minggu yang lalu. Bahas Starlink yang punyanya Mang Elon. Mang Elon. Plus minusnya buat internet Indonesia. Oke, coba kita lihat di sini Starlink. Starlink ya. Kita lihat gambarnya dulu. Nih Starlink. Ini Starlink nih. Ini yang punyanya. Siapa namanya? Elon Musk. Terus satelitnya kayak gini, banyak banget nih satelitnya. Ini satelit kecil-kecil banyak. Bisa orbit gitu ya. Nih. Jadi ada banyak banget satelit muter, banyak banget. Ketinggiannya kalau nggak salah sekitar Starlink, ketinggian tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Height. Ketinggiannya sekitar 550 km. Tinggi banget. Hah? Palapa tingginya berapa? Palapa, satelit Palapa, tahu satelit Palapa kan? Iya. Satelit, aduh parah lu jadi orang. Punya Indonesia, astagfirullahaladzim. Lu taunya apa sih? Taunya Starlink yang depan doang lagi, aduh. Nggak pernah nyari satelit. Satelit Palapa ketinggian berapa? Saya nggak tahu kalau Nggak tahu Prof kalau ketinggiannya. Gampang, caranya gini. 400-an. Ini tadi ingat ya, 550 km. 50 km. Palapa satelit. Salah. Palapa ketinggiannya cuma sekitar 36.000. 36.000. Yang tadi berapa? 550. Lebih tinggi mana? Apa? Ini. Ini lebih tinggi. Konsekuensinya makin tinggi, antenanya makin gede dong, Ya. supaya bisa nyampainya sinyal lebih kuat. Konsekuensinya makin pendek, pakai antena kecil juga nyampe dong. Udah pernah lihat antena buat kepala Pak? Serius lu pernah lihat antena buat kepala Pak? Ya ilaha illallah. Pernah lihat buat nonton TV satelit belum? Oh, antena yang kayak Indovision gitu, Prof. Emeng. Oh, udah pernah tuh kalau gitu. Jadi antenanya gitu, bro. Emang. Itu bisa dipakai, cuman yang keren yang gini. Yang mana tuh? Antena Vsat yang kayak gini bentuknya gede. Oh. Gitu ya. Itu yang buat kepala Pak segede-gede gambreng kayak gini nih. Orang kira-kira setinggi orang lah. Ini kan setinggi orang kan kira-kira segini nih. Iya. Kira-kira segitu ya. Sekarang kita lihat antena Starlink. Nih antena Starlink kira-kira kayak gini. Gedenya segede orang, ini kecil sih. Apa harus ada perbandingan sama orang ya? VS orang apa human? Nggak kelihatan. Ini kan atap rumah nih, kecil kayak gini deh. Berarti laptop, Prof. Segede laptop kira-kira. Gitu ya, Starlink. Nah ini ada antena yang lain nih. Nah yang seru dari Starlink adalah kalau kita lihat kecepatannya, speed. Kecepatan Starlink sekitar segini nih. Ini Starlink, kecepatannya 161 Mbps ya. Oke, ini ada 170-an Mbps. Kencang atau lambat? Lumayan. Lumayan ya. Nah, gimana caranya dia bisa segede ini? Yang perlu dilihat juga ininya nih, pingnya. Cuman 30 milisecond. Itu pingnya kecil. Sekarang kalau kita lihat speed apa nggak ada. Cari apa ya?
Ini satelit punya Angkatan laut. bukan angkatan laut, punya apa kapal, biasanya dipakai di kapal-kapal. Nggak ada speednya ya. Ya kagak ada speed apa ya? Speed ada nggak? Ini ada, ini ada ya. Nah, ini enak bandinginnya. Ini Starlink, tadi kecepatannya kan 100-an ya. Iya. Ini ada Huge 20, Viasat 20. Kalau kita pakai jaringan biasa sekitar 100. Jadi Starlink sama ini nggak beda jauh. Tapi sama satelit yang lain kecil. Yang lain kecepatannya cuma berapa belas Mbps, Starlink bisa 100 Mbps. Kenceng ya? Oke. Kenapa dia? Dan ini yang penting juga, ini lihat nih. Latensi. Latensi itu delay ya. Alah. Ini bisa dilihat kagak sih? Ya udah ngeliat kayak gini dah. Starlink delaynya 40, yang ini 600, 700 mili, yang ini cuman fix tuh, maksudnya di darat ya 14. Kenapa ini delaynya bisa tinggi, ini delaynya lebih kecil? Kenapa ini kecil banget? Jaraknya berapa? Jarak. Jadi ternyata sinyal buat nyamping kan, kita ngirim data dari sini ke sana dibalikin lagi. Kalau dikirimnya 36.000 km balik lagi ya segitu, 600 milisecond tuh. Kalau Starlink cuma 500 km dibalikin lagi, jadi dia 50 milisecond. Kalau di darat misalnya kita kayak ini ping www.google.com, kagak respons si semprot ping ke sini lah 431 ya, cuma 6 milisecond nih. Oke, soalnya deket banget, pingnya pendek. Nah, Starlink 40. Pertanyaannya, kok bisa kenceng pingnya? Karena banyak satelit yang kecil-kecilan itu. Salah, satelitnya dia banyak, cuman nih caranya dia bermain tuh gini nih. Starlink apa ya anaknya, topologi ini kali ya, nih kali yang paling enak nih ada Starlinknya di atas. Udah gitu ini user nih kayaknya, ini rumah ya, user di rumah, dia ngubung ke satelit. Sebetulnya satelitnya langsung sinyalnya diturunin lagi ke bawah. Jadi satelitnya banyak, tapi di bawah harus ada penerima satelit lagi yang ini punya kabel fiber ke Google dan teman-temannya lewat sini. Jadi ke Google nggak dari Starlink langsung Google, Starlink turun dulu ke ground station ini, terus dari sini pakai fiber ke bawah. Gitu ya. Makanya karena ini jaraknya cuma 500 km, ini kita kalau ping cepat, dan ini karena ini jaraknya pendek, kita bisa punya kecepatan 100-an Mbps. Kalau yang tadi satu lagi satelit kayak Palapa dan sebagainya kan 36.000 di atas banget. Makanya kita kecepatannya cuma 10-an mega turun ke bawah, tapi bisa jauh. Nah, kalau mau ngelihat seberapa jauh, cara lihatnya gini, footprint satelit. Oke. Nih Palapa nih, Palapa D.
sinyalnya satelit Palapa bisa kelihatan dari Australia sampai ke sini-sini dapat semua, gitu ya. Footprintnya Starlink satu satelit cuma segini, satu satelit. Ini satu satelit segini doang, satu satelit. Jadi kecil footprintnya karena dia ibaratnya gini, lampu senter. Misalnya kita punya lampu senter nih, lampu senter kita nyorot ke, kalau lampu senternya dekat sama bumi, sorotannya jadi kecil kan. Kalau lampu senternya ditarik tinggi banget, sorotannya gede banget kan. Nah, Starlink tuh sorotannya kecil, sorotannya kecil-kecil Starlink. Itu kalau Palapa satu satelit sorotannya gede banget karena dia ketinggian tinggi banget. Nah, yang jadi masalah adalah Starlink sorotannya kecil-kecil kayak gini nih, kecil-kecil sorotannya. Dan dia cara kerjanya selalu kayak gini cara kerjanya. Salah. Salah. Mana sih tadi? Cara kerjanya harus si user masuk ke satelit turun lagi dalam jarak yang pendek. Jadi jarak antara stasiun bumi sama usernya nggak jauh. Kalau Palapa bisa jauh, stasiun buminya ada di Jakarta, sambungannya satu lagi ada di Papua ribuan kilometer. Kalau ini nggak jauh. Dan kita harus ada yang makhluk ini nih, ground station. Nah, jadi Starlink ground stationnya harus ada di sini sebenarnya. Ground station. Bentuknya kayak gini ground stationnya Starlink. Dan ini si usernya nggak jauh-jauh banget dari sini. Ordernya ratusan kilometer, 100 kilometer atau berapa dari sini harus nyambung lagi. Dari sini ada kabel fiber nih ke Google-nya lewat sini fiber. Akibatnya kalau di Indonesia mau pasang Starlink, kita harus ngelihat ini harusnya ada di kota-kota gede, Jakarta, di kota-kota gede. Kalau Starlinknya ada di Papua, kita harus pasang ini juga di Papua sih sebenarnya. Jadi misalnya taruh di Jayapura, terus orang-orang yang dari hutan-hutan di Papua bisa masuk lewat Starlink masuk sini. Dan Starlink itu satelitnya, kalau Palapa kan satelitnya diem di satu titik di atas bumi, dia posisi di situ terus. Jadi kalau kita mau nonton TV pakai satelit Palapa, antenanya cukup diarahin sekali, udah gitu kita bisa masuk ke Palapa terus. Nah, Starlink itu satelitnya gerak. Nih, Starlink itu satelitnya gerak dia, nggak diem. Jadi bergeraknya tuh udah ada jalurnya sendiri. Ada jalurnya sendiri, gerak terus. Makanya dia bikin banyak supaya kayak yang ini udah lewat, ada satelit satu lagi yang bakal nyambungin lagi. Ini lewat, ada satu lagi yang nyambungin lagi. Paralel. Lewat, jadi paralel banyak banget. Sambungin. Jadi rasanya kayak nyambung terus, padahal enggak. Gitu. Gitu ya. Nah, kita juga punya kayak ginian sih sebenarnya. Belum tahu ya? Belum. Tahu 8? 8 nggak tahu. 8. Itu mah bapak saya pernah Kerja di 8? Nah, di mana 8 mana? sebelumnya itu berevolusi jadi print di Puspita. Sini. Oh, Oh, bukan di Rumpin. bukan. Yang di sininya. Iya. Oh, oke. Nah, 8 punya kemampuan buat ngeluncurin roket. 8 juga bikin satelit. Bro, Ya. Rakyat. Capek deh. Itu rakyat harus lagi. bikin konten bro. Ini kita juga bikin konten. Lu mah parah. Kita bikin konten. Kalau enggak ini kita bikin konten aja, nanti kuliahnya bikin konten aja. Nah, 8 itu bikin satelit. Udah tahu belum? Indonesia bikin satelit sendiri. Belum tahu? Ini orang 8 kagak tahu nih. Parah lo. Tanya ke bapaknya nih. Kata Pak Ono, 8 bikin satelit sendiri, bikin. 8 ada yang beken 8A2. Nih, bikin sendiri. Ini bikin sendiri. Ini waktu dites. Oke.
Waktu bikinnya, ini waktu bikinnya, ini waktu bikin ya, nih tempat bikinnya. Kira-kira ada di mana bikinnya? Kita bikin satelitnya di mana? Di Bandung. Nah, salah. Jakarta. Jakarta salah. Serpong salah. Di Rumpin. Salah. Di mana lagi? Jatuh performa di Di Rumpin. Jogja. Rumpin tempat landasan pesawat terbangnya. Clue Prof, clue. Jogja. Hah? Clue. Ranca Bungur, Bogor. 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 Nih gua kasih lihat. Ranca Bungur 8. Ono mah tahu ya? Ini dia makhluknya. Coba kita lihat di peta. Nih. Oh, sekarang udah namanya udah Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN. Gimana sih anak BRIN? Anak BRIN. Revolusi, bro. BRIN K. 8 jadi BRIN. BRIN sekarang. KW dia. BRIN KW dia. Ntar, saya teh lagi pengen lihat lapangan terbang. Kok nggak ada sih? Oke. Wish. Ya udah. Ini Atang Sanjaya, dekatnya dekat Atang Sanjaya nih. Tempatnya di sini sih. Oke. Kita lihat foto-fotonya aja ya. Nih stasiun buminya dia buat kontrol satelitnya. Nih lagi nge-track satelitnya, satelit control centernya di sana. Termasuk bikin satelitnya, jadi ada yang kontrolnya, ada yang bikin. Gitu ya. Nah, terus ketinggiannya coba lihat. Kalau mau ngelihat tracking satelit. Nih, real time ya. Jadi kita bisa ngelihat satelit beneran, real time. 8A2. Sekarang posisinya ada di mana? Ketinggiannya berapa kelihatan? Wih, iya di atas, di Afrika. Kondisinya di atas Afrika, lagi jalan ke arah Indonesia. Dia ketinggiannya sekitar 600-an kilometer. Tadi si siapa namanya? Si Starlink 550 kan. Ini 630 kilometer. Masih lebih tinggi ini ya. Lebih tinggi dikit. Gitu. Terus periode putarannya sekitar 97 menit sekali. Jadi sekali ngelilingin bumi 97 menit, 1,5 jam sekali puter. Ini kan masuknya cepat dong. Banget. Kecepatannya tinggi itu sebenarnya, ribuan kilometer per jam. Itu ya. Terus kalau kita di satu titik, misalnya titik ini kita bisa ngelihat satelitnya selama 14 menit. Sekali lihat lewat 14 menit, set hilang. Tapi kalau misalkan cepat kayak gitu, jaringannya stabil nggak sih bro? Jadi kita cuma kebuka 14 menit. Udah itu tunggu lagi, bakal lewat lagi ntar. Makanya si Starlink dia bikin satelitnya banyak supaya pas lewat nanti ada lagi satelit yang lewat satelit lagi yang lewat. Cuman makhluk ini teh kan gerak nih, konsekuensinya antenanya harus bisa gerak juga dong, ngejar satelit dong. Gitu kan. Kalau satelit yang geostasioner kan antenanya cukup ngarah ke satu titik aja, karena kecepatan satelit dengan kecepatan putaran bumi sama. Satelitnya muter, tapi kecepatan sama kecepatan putaran buminya sama. Jadi kita rasanya kayak gak muter tuh satelit. Kalau ini satelitnya lebih cepat dari bumi. Jadi bumi muter, satelitnya lebih cepat lagi muternya. Gitu. Makanya kita harus ngejar. Gitu ya. Nah, terus makainya gimana makhluk ini? Nah, ini yang keren makainya. Misalnya pramuka.
Ini anak-anak yang pada pakai satelitnya kayak gini caranya nih. Nah kayak gini nih. Uts. Ini antenanya dipegang pakai tangan, udah gitu ngejar satelit, set, pakai tangan. Gitu, coba kita lihat lagi ya, lihat. Ini orang 8 nggak tahu ya. Coba kita lihat, banyak yang lucu-lucu kok dunia itu. Nih pakai, ini dia pegang walkie talkie sebenarnya. Jadi HT yang biasa kita pakai, oke, HT, antenanya dirubah pakai antena kayak gini-ginian nih, atau ini nih, coba ini lebih kelihatan lagi. Ini ada HT ini HT-nya ada 2, satu buat transmit, satu buat receive. Terus ini antenanya ngejar satelit, set, gitu. Satelitnya gerak, kita ikut gerak, gitu. Cuman yang ini yang dikirim kan suara. Kalau tadi si Starlink yang dikirim data, itu aja, gitu. Jadi pertanyaan yang ini, pertanyaan yang tadi mana tuh? Plus minusnya, yang pasti kita tergantung sama si Elon Musk banget nanti. Mendingan kita bikin sendiri, kayak 8, bikin aja yang banyak kayak Starlink, tapi nanti harus punya banyak ground station yang antenanya bulat-bulat tadi. Ditaruh di mana-mana supaya nanti masuk ke Indonesia lagi. Dan bedanya Starlink sama yang 8A2 kalau kita lihat nih ya. Nih lihat orbitnya ya. Orbitnya dia tuh di sini doang nih. Kalau yang tadi Starlink kan naik turun dia. Ke muternya miring muternya ke kutub utara kutub selatan tuh. Starlink. Akibatnya dia putarannya lebih lama. Kita putarannya lebih cepat. Gitu. Tapi kita cuma buat Indonesia doang sama daerah yang Khatulistiwa doang. Karena kita ngeluncurin satelit kan cuma buat Indonesia. Kita ngapain ngeluncurin buat Amerika? Nggak balik modal kan, buat Indonesia doang. Gitu. Jadi kalau saya suruh milih, mendingan 8 kita bikin supaya kayak gitu. Terus makanya walkie talkie naik ke atas satelit. Video. Terbang naik ke atas. 500 km, 600 km. 100 ya. Bisa kan. Tapi kalau bikin satelit itu modalnya banyak nggak sih bro? Yang ini, yang 8 itu sampai ngeluncur kira-kira 3 miliar. Kalau yang Starlink, Starlink kita cek Lebih aja. dari 3 miliar pastilah. Tapi dia banyak sekaligus. Jadi kalau kita lihat Starlink. Nah ini waktu dia ngeluncurin tuh, mana tadi fotonya? Nah ini Starlink semua nih, banyak banget Starlinknya. Jadi roket diterbangin dengan banyak Starlink, lepasin semua, lepas semua. Gitu. Udah kayak gini Starlink, gila-gilaan dia ngelepasin banyak satelit sekaligus. Kalau kita 3 miliar satu satelit doang. Luncurnya dari mana? Bisa nebak nggak? Dari bumi. Iya dari bumi sebelah mana? Bumi mah luas. Rumpin tadi. Rumpin enggak. Dari bumi. Jadi 8 punya masalah. Roketnya dia nggak bisa ngeluncur tegak lurus gini. Oh. Belum sampai ilmu yang tegak lurus. 8 roketnya kayak rudal, miring. Itu buat perang semua tuh roket kayak gitu tuh. Buat Rusia, Ukraine. Roketnya pasti perhatiin. Ukraine, Rusia segala macam roketnya miring semua tuh. Itu buat serangan jarak jauh tuh. Tapi kalau buat satelit, semua roketnya pasti tegak lurus semua. Oh iya bro. Hah? Oh gitu bro. Lu perhatiin aja dah. Semua roket buat meluncurin satelit itu tegak lurus semua. Berarti kita berani beda ya? Hah? Kita berani beda. Enggak. Kita belum nyampe. Kita belum sampai situ ilmunya. Jadi kita ngeluncurinya dari India. India. Soalnya India tuh paling dekat ke Khatulistiwa. Pilihannya kan bisa India, bisa Cina, bisa Amerika, bisa Prancis. Ada 4 yang gede itu yang ngeluncur satelit. Kalau Prancis ngeluncurnya bukan di Prancisnya, dia di Amerika Selatan.
di Guyana atau di mana. Tapi semua roketnya tegak lurus. Gitu. Ini padahal orang jaringan ngomong gituan bisa ya? Gitu. Sip. Sip. Oke. Ini satu pertanyaan tapi keren jawabannya bisa satu video ya. Kira-kira itu yang jadi masalah kalau kita pakai punya Starlink kita tergantung dia. Ketergantungan itu. Saya nggak mau itu sih sebenarnya. Itu bahaya. Jangan ngobrol, jangan. Soalnya penjajahan ada di situ sih sekarang. Penjajahan teknologi. Iya. Mendingan kita bikin sendiri, kita terbangin sendiri. Udah punya kita. Tapi Prof kalau misalkan bikin satelit berarti harus bentuk ini dong, tim dong. Iya. Gak bisa per orang, bukan per orang juga sih, nggak mungkin. Iya, kecuali orangnya kayak Elon Musk mah bisa. Tapi emang itu yang bikin satelit itu memang benar-benar real hanya si Elon Musk sendiri. Yang enggak deh, yang pemodal. Modalnya sama Gak dia. investor doang gitu kan Prof? Tapi banyak. Kayak ini kan tim nih. Ini 8 ini tim. Saya kenal sebagian sih. Bentar, ada yang kenal nggak ya? Wah, ini mah presiden. Ini mah petinggi-petinggi semua. Oh, ini siapa tahu nggak? Nggak tahu, Sutioso. Waktu itu dia jadi ketua Orari dia waktu itu posisinya. Jadi ada tim dari Orari banyak orang. Orari tahu? Tukang ngebrek pakai walkie-talkie. Ketuanya dia waktu itu. Tapi dia ya jenderal sih sebenarnya. Tapi saya masuk dalam timnya Orari. Jadi Ona ada di situ sebenarnya. Makanya Ona bisa ngomong. Ya, kalau ini tim 8-nya, ini presidennya, kira-kira kayak gitu. Ini mah presiden semua. Kalau saya datang waktu masih dibikin, waktu masih disolder, terus kita yang diskusi, enaknya diisi apa nih satelit. Makanya kita usulin, udah pakai walkie-talkie biar bisa ngomong ke atas dah. Oke. Kan walkie-talkie kan biasanya relaynya taruh di gunung-gunung. Jaraknya sejauh barat doang. Bayangin kita taruh di satelit, ya udah Filipina kena, Australia kena. Ngobrolnya segitu, tapi 15 menit doang lewat thread. Gitu. Lalu pas mau jawab udah kan. Enggak, kalau anak-anak sih semua udah pada ngitung. Ini kan bisa dihitung tadi. Jam berapa bakal lewat? Kan bisa dihitung di sini. Mana tadi? Nah, ini kan kita ngitung nih. Kira-kira jam berapa bakal lewat? Ini udah gerak nih kan. Ini kan tadi kan di Afrika nih. Coba kalau kita zoom in udah gerak dia. Tuh udah gerak tadi kan di sini kan. Udah geser. Nyampe tuh. Iya bentar lagi nyampe. Lihat. Kalau anak kita ada, ini mereka punya grup sih, yang tukang-tukang pakai satelit pada punya grup. Orangnya banyak, ribuan orang itu. Gerak. Udah gitu pada sharing apa. Lagi dia udah siap nih. Sharing fotonya cuma gini doang foto. Udah gitu ada kopi. Udah ngajar. Haikal banget ada kopinya fotonya. Kalau lihat satelit itu harus ada ini nggak bro? Kayak alat khusus gitu. Kalau yang kita buat yang ini pakainya walkie-talkie biasa. Cuman yang jadi masalah gini. Satelit itu kan kalau di atas tuh kayak bola ngelinding gitu ya. Satelit itu nggak diem dia ngelinding, muter-muter blub gitu muter ya. Bayangin, nih coba lihat antenanya terutama. Coba ya 8A2. Ini ada antena nih, antena. Dia kan gelinding kayak bola, muter. Antenanya muter dong. Antenanya muter. Konsekuensi antena muter, polarisasi antenanya ikut muter. Konsekuensinya antena kita harus bisa nangkep sinyal yang muter. Gitu ya. Jadi antena kita beda. Antena satelit. Nih, antenanya jadi kayak gini nih, bentar. Ini kelihatan nggak ya? Coba. Nah, ini ada kelihatan. Nah, ini paling bagus yang ini kelihatan. Antena yang biasa kan cuma satu aja nih. Antena TV biasa ya. Kalau kelihatan antena TV kan cuma satu.
Ini ada dua nih, bentuknya X. Yalah. Nih, bentuknya X nih kan. Antenanya bentuknya X. Supaya kalau lagi dia posisi gini, antena ini dapat. Kalau lagi posisinya lagi muter gini, antena satu lagi dapat. Gitu. Jadi antenanya beda. Satelit itu. Karena satelitnya muter, ngelinding di atas. Ini yang diajarin ilmu lain ya, bukan ilmu informatika. Ini pelajaran ini ada di ilmunya jurusannya telekomunikasi di teknik elektro. Di sini kagak diajarin tuh, kasihan ya lo. Salah jurus. Itu. Ini antenanya kayak gini. Terus ya jadi khusus. Tapi radionya sama. Nah, cuman gini, sekarang nanya. Pernah merhatiin mobil gerak cepet klakson? Oh, jadi klaksonnya ini ya, delay. Bukan delay, suaranya tadi rendah terus jadi tinggi gitu. Oh, ya. Kan ya? Ya. Berubah gitu ya. Satelit juga sama. Ini satelit kan gerak nih. Satelit gerak. Jadi tadinya frekuensinya berapa? Kalau dia gerak, itu frekuensinya geser loh itu. Misalnya kita lagi, kalau misalnya pakai HT, kan misalnya kita set di channel 144 berapa megahertz gitu ya. Jadi kalau sebelum nyampe itu karena si satelit itu kencang banget, geraknya cepat. Itu tadinya frekuensinya akan geser berapa kilohertz. Nanti pas lewat, nanti geser lebih cepat lagi gitu. Asli. Satelit ini kayak gitu modelnya. Oh. Itu apa sih namanya? Doppler. Pelajaran SMA Doppler. Nah, itu Doppler. Gimana kalau? Lu yang gimana telat paham gak jelasin? Kok nanya gua? Doppler effect. Ada suaranya nggak ya, sound? Example. Bisa diambil nggak ya? What exactly is the sandbox then? It's a 3D metaverse. The building blocks are voxels. To run an audio sound source. We recruited Daniel, one of our SMAP students, way down in Texarkana, Texas. Produced by, and then the frequency decreases down to about 795 hertz. Nah, ini frekuensinya geser nih. implying that the Ini frekuensi yang diukur ya. away from Bukan. the sound. Saya lagi pengen cari nada For benernya. astronomers, these changes in the wavelength Nggak ada, frequency nggak ada. are Susah, harus nyari. Itulah kira-kira. Ada lagi? Ini saya cukup nggak jawab yang ini nih? Cuman sarannya gini dah. Sarannya kalau bisa bikin sendiri. Karena 8 bisa bikin sih. Cuman satu satelit 3M ya. Iya. Bayangin dia sekali nerbangin berapa ratus satelit tuh. Sekali meluncur itu ratusan diterbangin sekaligus. Gitu. 8. Jadi kalau mau rada gila mendingan gitu ngelamar ini magang di 8 asli. Enggak, kalau magang aja sih nggak apa-apa kan. Resmi institusi ke institusi bisa. Iya kan? Bisa kan? Nah, kalau ngelamar kerja memang perlu orang dalam kadang-kadang. Tapi kalau cuma magang aja sih bisa aja sih sebenarnya. Gitu. Saya ada kenal orang dalam juga sih sebenarnya, cuman nggak enak makanya. Gitu, udah nih tutup dulu konten satu ini.